Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama itu dikenal istilah nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil. Disebut atau dikelompokkan sebagai nabi-nabi kecil itu bukan berarti karena nabi-nabi ini badannya kurus begitu ya. Badannya kurus begitu ya, atau kecil begitu ya. Bukan Bapak Ibu sekalian. Sedangkan nabi-nabi yang lain yang tidak masuk kelompok ini badannya besar begitu ya, bukan begitu. Nah, disebut nabi-nabi kecil karena firman atau tulisan yang ditulis itu relatif singkat atau lebih pendek. Saya contohkan misalnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada Nabi Yoel, tahu ya Nabi Yoel. Nabi Yoel itu kitabnya itu hanya 3 pasal. Hanya 3 pasal. Kemudian yang sering sekali, biasanya di sekolah minggu itu ada Nabi Yunus. Tahu ya Nabi Yunus ya. Nah Nabi Yunus itu kitabnya hanya 4 pasal. 4 pasal. Kemudian kitab nabi-nabi kecil yang lain ada Hosea, ada Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai dan lain sebagainya. Bahkan saking pendeknya Bapak Ibu sekalian, ya ada satu firman Tuhan yang mereka tulis itu hanya sijito, 1 pasal, 1 pasal. Nama kitabnya itu Obaja, 1 pasal saja. Tadi boleh dicek ya. Nah Bapak Ibu sekalian, salah satu kitab yang menurut saya itu menarik bagi saya itu yang saya pelajari adalah namanya kitab Habakuk. Habakuk. Mengapa bagi saya kitab Habakuk itu menarik Bapak Ibu sekalian dan erat kaitannya dengan apa yang kita khotbahkan hari ini. Apa yang saya khotbahkan. Nah Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah mengenai penderitaan. Penderitaan. Bicara soal penderitaan itu sebenarnya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oke lah, kita tidak sebut penderitaan ya, kayak terlalu berat bahasanya kayak ini. Pergumulan ya, pergumulan hidup begitu. Entah Bapak Ibu mau menerima kenyataan ini atau tidak Bapak Ibu sekalian, saya pastikan bahwa semua orang itu punya pergumulannya. Punya pergumulannya masing-masing, betul? Apakah ada dari antara kita yang tidak punya pergumulan sama sekali? Saya pikir tidak ada, semua punya. Semua kita punya pergumulan masing-masing. Dalam kitab Habakuk, ada semacam misteri Bapak Ibu sekalian. Semacam misteri yang menjadi perenungan Nabi Habakuk atau mungkin juga kita. Terkait soal penderitaan. Jikalau Tuhan itu ada, jikalau Tuhan itu betul-betul mengasihi kita, jikalau Tuhan itu mengasihi ciptaannya, mengasihi umatnya, mengapa Allah mengizinkan terjadi penderitaan, pergumulan? Saya bacakan ya kitab Habakuk pasal pertama dikatakan begini. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kemudian ayat 12, di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah kau tetapkan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu dan engkau berdiam diri? Apabila orang fasik menelan orang lebih benar dari dia. Bapak Ibu sekalian, sekilas dari bacaan ini kita bisa sedikit melihat bahwa ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang seolah-olah menjadi misteri bagi Nabi Habakuk. Ketika dengan mata kepalanya sendiri, Nabi Habakuk melihat bagaimana bangsa Kasdim waktu itu menyerang orang-orang Israel dengan begitu bengis dan tanpa ampun. Nabi Habakuk melihat semua peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kesengsaraan yang menimpa umat Israel dan seolah-olah Tuhan diam.
Tuhan diam. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ketika kesusahan hidup itu terjadi, inti perenungannya bukan kepada di mana Allah. Di mana Allah di saat semua kesusahan ini menimpa saya, menimpa kita. Atau mengapa Tuhan engkau berdiam diri, membiarkan semuanya, semua penderitaan, pergumulan ini terjadi dalam hidup saya. Pertama saya ingin katakan begini ya Bapak Ibu sekalian. Di dalam dunia kita yang sudah jatuh dalam dosa ini, memang penderitaan atau kesusahan hidup itu menjadi hal yang tanda kutip wajar sebetulnya. Wajar terjadi dalam kehidupan manusia. Kadangkala ya semuanya terjadi ya karena juga kesalahan manusia itu sendiri. Sekalipun demikian Bapak Ibu sekalian, saya sadar seperti Nabi Habakuk. Kadangkala ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dengan sempurna. Kadangkala jawaban, penghiburan atau apapun itu Bapak Ibu sekalian tidak bisa memuaskan hati kita ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Namun seperti kata Nabi Habakuk Bapak Ibu sekalian dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 dikatakan begini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Kita baca bersama-sama. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nabi Habakuk bergumul, mengapa penderitaan ini menimpa. Namun di akhir kitabnya mengatakan, sekalipun semuanya itu terjadi, sekalipun kesusahan ada, aku akan tetap percaya, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di dalam dunia kita yang telah jatuh di dalam dosa, penderitaan, pergumulan kita ditipu orang mungkin, kita kehilangan barang, harta benda orang yang kita kasihi mungkin, kita dikhianati orang yang kita harapkan mungkin, kita difitnah, kita bisa mengalami pergumulan ini dan itu sebagai memproses hidup kita. Semuanya itu Bapak Ibu sekalian adalah hal-hal yang tanda kutip wajar terjadi di dunia yang memang sudah jatuh di dalam dosa. Justru di dunia seperti ini Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang mengherankan Bapak Ibu sekalian. Mengherankan apa? Mengapa Allah masih mengasihi kita? Mengapa Allah masih terus memberikan kesempatan hidup bagi kita? Mengapa Bapak Ibu sekalian saat kita jatuh karena kesalahan kita sendiri, tapi Tuhan toh masih menopang kita, tidak membiarkan kita sampai tergeletak. Itu seharusnya hal yang mengherankan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini Bapak Ibu sekalian. Kadangkala penderitaan itu, pergumulan itu, memang Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu sekalian. Dengan maksud akhir yang mulia, yaitu mungkin ujian iman kita, mungkin kemurnian iman kita, itu bisa terjadi. Namun saya katakan Bapak Ibu sekalian, kadangkala penderitaan itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kadang saya pikir ya, kita manusia juga kurang bijak dalam menilai hidup kita dan melihat hidup orang lain. Ada orang yang ketika melihat orang kaya begitu ya, maka orang itu langsung berpandangan bahwa oh, dia hidupnya pasti sejahtera, pasti makmur. Mungkin secara finansial Bapak Ibu sekalian, betul. Saya katakan pasti lebih enak ya, pasti lebih enak. Tapi bisa saja ada pergumulan di bagian yang lain. Mungkin sakit, ya, mungkin kesepian, mungkin stres dengan keluarganya Bapak Ibu sekalian dan lain sebagainya. Mungkin kita yang hidup sederhana Bapak Ibu sekalian kadang bergumul dengan finansial, betul. Tapi apa? Mungkin tubuh kita masih sehat, begitu ya. Mungkin kita masih punya keluarga yang baik dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tiap orang itu punya pergumulannya masing-masing. Saya sangat yakin setiap jalan hidup orang sudah ada takaran dari Tuhan. Sudah ada takaran dari Tuhan untuk setiap ujian yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Kita tidak boleh membanding-bandingkan. Tidak boleh membanding-bandingkan hidup kita untuk hal-hal yang tidak perlu. Oh, dia lebih enak. Kok saya lebih ini ya, sengsara ya. Kok saya menderita begini, kok dia begini dan lain sebagainya. Tidak boleh Bapak Ibu sekalian, tidak usah. Sekali lagi, semua orang itu punya kesusahan hidupnya masing-masing. Kesusahan itu bisa saja merupakan ujian dari Tuhan, bisa. Namun kesusahan yang kita alami juga seringkali terjadi akibat kesalahan kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati.
Kita harus hati-hati dalam membuat pilihan hidup yang harus kita pilih. Jangan sampai kita mengalami penderitaan, pergumulan karena pilihan hidup yang salah. Sebuah penderitaan yang seharusnya tidak perlu kita lalui. Tidak perlu kita lalui. Namun karena apa? Kita mungkin kurang berdoa. Kita mungkin kurang menggunakan hikmat kita, pertimbangan-pertimbangan. Kita lebih menuruti ambisi, keinginan kita, bahkan nafsu kedagingan kita mungkin. Akhirnya apa? Kita mengalami penderitaan karena pilihan hidup kita sendiri. Bapak sekalian, ada sebuah negara yang dulu negara ini dikatakan sebagai negara yang makmur, kaya raya. Kalau saya sebutkan Bapak Ibu sekalian mungkin terkaget gitu ya, bukan Inggris, bukan Amerika, bukan negara besar lainnya. Tapi negara ini pada masanya itu masyarakatnya hidup dengan begitu makmur sekali. Bahkan pendapatan per kapitanya waktu itu tahun 70-an, 80-an itu menjadi nomor 2 di dunia. Nomor 2 loh di seluruh dunia waktu itu. Negara ini bernama Nauru. Mungkin belum pernah dengar ya. Negara Nauru ini adalah sebuah negara kecil dan terletak di Samudra Pasifik. Negara Nauru itu dulu sekitar tahun 70-an, 80-an itu dikatakan sebagai negara yang sangat kaya, sangat kaya. Karena dulu ditemukan fosfat di sana. Fosfat itu jadi ada burung begitu ya yang bermigrasi singgah di sana, kotoran burung begitu ya di sana ya. Dan akhirnya jadi fosfat, jadi bahan pupuk dan itu harganya mahal Bapak Ibu sekalian. Mahal sekali. Nah pada waktu itu negara Nauru mendapat sumber pendapatan yang sangat tinggi dari fosfat ini. Namun karena sebagian besar pendapatan itu digunakan tidak baik, ya, misalnya kurangnya edukasi begitu ya bagi masyarakat. Kalau Bapak Ibu sekalian misalnya dapat rezeki nomplok begitu ya, 1 miliar. Kira-kira digunakan untuk apa Bapak Ibu sekalian? Saya jadi ingat Bapak Ibu sekalian ada kasus di Tuban ya, tahu ya mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya, kasus di Tuban. Ya ada satu desa kemudian dibeli oleh Pertamina tanahnya dan lain sebagainya. Semuanya kemudian serentak masyarakatnya beli apa? Beli mobil, nggak tahu ya mungkin ya beli mobil nggak kepikiran nanti ada maintenance dan lain sebagainya ya yang mahal. Akhirnya beli Bapak Ibu sekalian. Tapi ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian saya dengar-dengar berita terakhir apa? Menyesal katanya menjual tanahnya begitu ya. Karena apa? Akhirnya nggak punya sumber pendapatan. Akhirnya ya sudah tabungan semakin habis, mau rawat mobil bagaimana dan lain sebagainya, punya mobil akhirnya apa? Kembali menderita karena kesalahan diri sendiri. Nauru juga begitu Bapak Ibu sekalian. Dihambur-hamburkan untuk kemewahan dan lain sebagainya. Nggak sadar Bapak Ibu sekalian, tidak sadar bahwa apa? Lama-kelamaan tambang fosfat itu akhirnya apa? Habis. Habis Bapak Ibu sekalian. Tahun 2022, negara Nauru itu dikatakan sebagai negara bangkrut. Dan yang paling celaka Bapak Ibu sekalian, karena terjadi, mereka daerahnya itu tidak besar Bapak Ibu sekalian. Tapi karena terjadi penggalian fosfat, akhirnya apa? Tanah-tanah di Nauru sudah tidak bisa dipakai lagi Bapak Ibu sekalian. Sudah hancur alamnya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya rakyatnya kembali hidup menderita. Mengapa menderita? Mengapa bergumul? Karena kesalahan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, jangankan kita Bapak Ibu sekalian. Kadangkala yang mengalami penderitaan karena kesalahan kita. Tuhan yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kita sembah, yaitu Tuhan kita. Ketika datang ke dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian, tidak luput. Tidak luput dengan yang namanya berbagai macam pencobaan, penghinaan, gunjingan, dimusuhi banyak orang, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tua-tua Yahudi pada waktu itu. Bahkan mereka menginginkan agar Tuhan Yesus mati saja. Nah semua itu dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika ia menjadi manusia sama seperti kita. Mungkin ada orang yang berkata, loh iya Kak Yudi, kan Tuhan Yesus itu Tuhan, begitu ya. Kita manusia. Wajar kalau Tuhan Yesus ya ketika menghadapi pergumulan ya bisa melewati sampai di kayu salib, sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita manusia Kak Yudi, wajar nggak lulus-lulus ujian pencobaan iman kita. Wajar kalau kita mengalami pergumulan menggerutu kepada Tuhan. Wajar Kak Yudi waktu hal buruk itu terjadi kepada Tuhan, kita mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita. Namanya apa? Manusia Kak Yudi, wajar. Saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, pikiran yang demikian keliru. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Ia Allah yang sejati, betul. Dia sungguh-sungguh Allah. Tapi ingat juga, Dia adalah
juga manusia, sungguh-sungguh manusia. Sama seperti kita Bapak Ibu sekalian. Artinya semua kesulitan dan pergumulan yang Tuhan Yesus alami itu adalah sungguh-sungguh ia rasakan, ia alami sebagaimana manusia mengalaminya Bapak Ibu sekalian. Ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, sampai peluhnya dikatakan menjadi tetesan darah, maka itu sungguh-sungguh pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat. Bahkan dikatakan Tuhan Yesus sampai mengatakan Bapak Ibu sekalian, Bapa jikalau cawan ini, murka ini lalu, penderitaan yang berat ini lalu, kata Tuhan Yesus, biarlah ini lalu ya Bapa. Namun bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ia mengalami dan merasakan dengan sungguh-sungguh penderitaan yang kita alami. Hanya ingat, dia tidak berbuat dosa. Bedanya hanya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita, ya kita jatuh bangun di dalam dosa, pergumulan. Tapi Tuhan Yesus juga mengalami pergumulan sama seperti kita, tapi Tuhan Yesus tidak berdosa. Bahkan dikatakan sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Jikalau seringkali manusia kita mengalami penderitaan pergumulan karena kesalahan kita sendiri, namun Kristus dalam keadaannya sebagai manusia itu mengalami pergumulan bukan karena kesalahan atau dosa, tapi karena apa? Ia mengasihi kita, mau menyerahkan nyawanya menjadi tebusan agar seluruh utang dosa-dosa kita dapat dilunasi. Dalam katekismus itu di 40 itu pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan pertanyaan, Bapak Ibu sekalian jawabannya. Mengapa Kristus harus merendahkan diri sampai mati? Sebab menurut keadilan dan kebenaran Allah, hutang dosa-dosa kita tidak dapat dilunasi dengan cara lain kecuali dengan kematian anak Allah. Saya pikir pengajaran ini sudah cukup jelas ya. Saya dulu khotbah juga saya ingat ketika bicara tentang juru selamat yang sejati juga bicara tentang Tuhan yang menghapus utang dosa-dosa kita. Alkitab dengan tegas mengatakan Yesus pernah dicobai sama seperti kita, tapi tidak berbuat dosa. Kristus mau menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib karena kita. Ingat ada lagu ya, karena kita dia menderita, karena kita dia disalib. Kan semuanya karena kita, demi tersedianya keselamatan bagi kita. Nah penderitaan yang kita alami Bapak Ibu sekalian pada dasarnya itu kita harus akui. Memang seringkali terjadi karena apa? Kesalahan kita sendiri. Memang karena apa? Dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Dan seharusnya Bapak Ibu sekalian, kita yang menerima murka Tuhan, kita yang harus kelak mengalami penderitaan yang kekal itu. Namun penderitaan atas kematian itu telah dikalahkan dengan penderitaan Kristus yang Tuhan Yesus alami. Yang membebaskan kita dari penderitaan yang kekal. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Kematian orang percaya itu tidak akan membawa kita kepada penderitaan yang kekal nanti. Tapi akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam katekismus itu dikatakan begini Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan. Jika Kristus telah mati untuk kita, mengapa kita juga harus mati? Kematian kita bukanlah pelunasan utang dosa-dosa kita, hanya Kristus. Kematian Kristus yang melunasi utang dosa-dosa kita. Melainkan kematian bagi dosa. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, mengalami penderitaan, kemudian apa? Ya Tuhan katakan kepada Adam harus mati. Tapi juga apa Bapak Ibu sekalian? Dan pintu masuk ke dalam hidup yang kekal. Ini pengharapan kita. Bapak Ibu sekalian, di awal saya sudah jelaskan bahwa pergumulan hidup manusia itu seringkali menimpa kita, juga kita harus akui. Karena apa? Kesalahan kita sendiri. Karena pilihan hidup kita sendiri. Namun penderitaan yang Kristus alami, bahkan sampai kematiannya di atas kayu salib, adalah penderitaan yang mulia. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Sebab di dalam kematiannya kita bisa hidup. Di dalam kematiannya kita bisa bangkit bersama-sama dengan dia. Di dalam penderitaan dan kematiannya, seluruh utang dosa-dosa kita sudah dilunasi. Di dalam penderitaan dan kematiannya, kuasa dosa dan maut itu sudah tidak berkuasa lagi atas kita orang yang percaya. Melalui penderitaan dan kematiannya, saya tidak akan mengalami penderitaan yang kekal nanti. Melainkan telah apa? Diberikan kepastian hidup yang kekal. Melalui penderitaannya dan kematiannya, saya diberikan kekuatan untuk menjalani hidup saya. Bapak Ibu sekalian,
Apakah kita ada yang merasa sedang menjalani hidup dengan susah hati? Karena mungkin kita merasa ada pergumulan berat yang sedang kita hadapi. Ada beban berat yang sedang kita pikul. Apapun itu. Seakan-akan kita ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini menimpa hidup saya? Tuhan, mengapa Engkau izinkan kesusahan ini harus terjadi dalam hidup saya? Mungkin kita seperti Nabi Habakuk yang menjerit, mungkin sekalipun tidak kita katakan, tapi dalam hati kita menjerit, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan semuanya ini harus terjadi? Dan Engkau seolah-olah diam. Seolah-olah diam. Bapak Ibu sekalian, apapun kesusahan Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengecilkannya. Karena saya tidak suka membanding-bandingkan ya, karena setiap orang itu punya pergumulan masing-masing. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Saya hanya rindu Bapak Ibu sekalian, hati dan pikiran kita itu lebih terbuka. Lebih terbuka untuk kita bisa melihat dengan jelas rencana Tuhan. Saya dan Bapak Ibu sekalian terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, betul? Besok saja kita tidak tahu. Kita terbatas Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita belum mengerti, betul. Kita belum mengerti apa sebenarnya maksud Tuhan mengizinkan saya, keluarga saya mengalami pergumulan yang demikian. Kadang kita tidak mengerti Bapak Ibu sekalian pada waktu itu. Seringkali kita juga hanya melihat kepada satu bagian saja. Satu bagian saja dari perjalanan hidup kita. Saya katakan hidup manusia itu seperti episode per episode Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian nonton drama gitu ya, nonton film, ada waktunya ya, alur ceritanya biasa begitu ya. Tapi ada waktunya klimaks, konflik terjadi begitu ya. Ada waktunya juga solusi, penyelesaian. Ada waktunya juga ending di akhir dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang karena keterbatasan diri kita Bapak Ibu sekalian. Kita seringkali hanya melihat hidup kita pada satu frame episode tertentu saja. Khususnya pada waktu kita mengalami kesusahan. Sehingga apa? Pikiran kita jadi sempit. Hati kita jadi sempit Bapak Ibu sekalian. Kita lupa Bapak Ibu sekalian bahwa apa? Ada perjalanan berikutnya. Ada perjalanan berikutnya yang mungkin saja Tuhan punya rancangan yang lebih indah. Kita mungkin tergoda seperti Ayub. Tahu Ayub ya Bapak Ibu sekalian ya. Ketika waktunya episode yang buruk itu terjadi. Ya, season yang buruk itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Ketika waktunya itu terjadi Bapak Ibu sekalian, menimpa kehidupan Ayub, Ayub kehilangan semua anak-anaknya, Ayub kehilangan harta bendanya. Rasanya Ayub ingin mengutuki hari hidupnya Bapak Ibu sekalian, hari kelahirannya. Dikatakan Tuhan lebih baik kalau hal ini menimpa saya tidak usah Tuhan dilahirkan ke dalam dunia ini. Tidak usah saya lahir di dunia ini kalau saya melihat semua anak-anak saya meninggal. Semua harta saya hilang, dirampas oleh orang lain Tuhan. Mestinya Tuhan kalau semuanya ini menimpa saya, lebih baik kata Ayub, saya tidak usah lahir Tuhan. Lebih baik tidak usah lahir di dunia ini. Mungkin ada orang yang bergumul saking beratnya bisa berkata begitu, bisa Bapak Ibu sekalian. Lebih baik apa? Tuhan saya nggak pernah hidup di dunia ini. Bisa. Jikalau kita hanya terhenti Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kisah Ayub ini sampai di pasal 3, Ayub mengeluhnya itu di pasal 3. Pasal pertama, pasal kedua itu terjadi cobaan yang begitu berat dalam dalam kisah hidupnya Ayub Bapak Ibu sekalian. Kalau baca itu mengerikan sekali. Dan itu atas seizin Tuhan. Dan kalau kita baca sampai pasal 3 Bapak Ibu sekalian, maka saya yakin kita akan tergoda untuk berkata, ya betul, ya betul. Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik. Mengapa hal berat terjadi dalam kehidupannya? Saya setuju dengan Ayub. Mestinya Ayub mengeluh kepada Tuhan. Kalau Ayub hanya hidup untuk melihat penderitaan, pergumulan yang terjadi dalam hidupnya. Anak-anaknya semuanya mati Bapak Ibu sekalian. Harta bendanya semuanya hilang Bapak Ibu sekalian. Maka betul Tuhan itu tidak adil. Kalau kita hanya melihat episode kisah kehidupan Ayub itu hanya sampai di situ. Betul Bapak Ibu sekalian. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, lihatlah bahwa perjalanan hidup Ayub masih berlanjut. Ada pasal-pasal selanjutnya. Sampai akhirnya, Bapak Ibu sekalian kalau baca di pasal akhir itu, sampai betul-betul akhirnya kita bisa melihat
ketika Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Ayub mulai mengenal Tuhan. Sampai Ayub berkata, dulu kata orang, aku mengenal engkau hanya dari kata orang. Tapi sekarang aku bisa mengenal engkau secara pribadi melalui pergumulan hidup yang aku lalui. Bahkan kehidupan Ayub jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini yang saya dan Bapak Ibu sekalian coba kita buka hati pikiran kita. Karena seringkali ketika pergumulan itu terjadi, kita hanya melihat kepada episode itu saja. Sehingga tergoda untuk mengatakan apa? Tuhan gak baik, mengapa Tuhan izinkan ini? Sehingga kita gak melihat episode-episode berikutnya dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, lihatlah. Bahwa seringkali hati dan pikiran kita terlalu terbelenggu. Terbelenggu kepada kesusahan yang saat ini kita hadapi saja. Kita jadi kehilangan harapan akan masa depan dan bahkan semangat untuk hidup bagi Tuhan. Padahal Tuhan mengizinkan kita mengalami fase tertentu dalam kehidupan kita, mungkin yang sulit terjadi dalam kehidupan kita dengan maksud dan tujuan yang mulia. Mungkin betul Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tidak mengerti. Kita tidak mengerti dengan pasti apa maksud Tuhan. Namun ketika Tuhan mengingatkan kita bahwa sekalipun saat ini kita berada pada fase kehidupan kita, mungkin titik terendah dalam kehidupan kita, mungkin bukan hari ini, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian kita tidak tahu, mungkin kita mengalami pergumulan yang berat, namun ingat, ini bukan akhir dari semuanya. Ini bukan akhir dari semuanya. Kita harus ingat penderitaan Kristus. Bahkan kematiannya di atas kayu salib. Itu tidak hanya sekedar membayar utang dosa-dosa kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya melihat Kristus mati saja. Mungkin betul Bapak Ibu sekalian. Kita seperti orang-orang waktu itu. Apa? Tuhan Yesus sudah kalah. Kekristenan sudah berakhir. Dulu mengajarkan banyak hal, mengadakan mujizat. Sekarang sudah mati. Ya sudah berakhir. Kalau kita hanya melihat itu Bapak Ibu sekalian. Kematiannya di atas kayu salib bukan sekedar sebuah perjalanan via dolorosa yang begitu sesak, begitu sedih. Kita melihat Kristus menderita pergumulan. Ingat Bapak Ibu sekalian, karya Kristus tidak sampai di titik itu saja. Tidak sampai di episode itu saja Bapak Ibu sekalian. Ingat pada hari yang ketiga, ia bangkit dari antara orang mati. Selesai mengerjakan karya keselamatan. Selesai atas penderitaan pergumulannya. Ada kemenangan Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita yang besar setelah duka cita. Setelah Kristus mengalami penderitaan. Ada sukacita yang besar, ada kebangkitan. Maka benar Bapak Ibu sekalian ketika Nabi Yesaya waktu itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan itu. Nabi Yesaya diberikan visi yang besar untuk melihat jauh ke depan. Nabi Yesaya itu berkata begini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dengan penderitaan. Ini buatan Tuhan mengenai Kristus yang akan lahir itu. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kristus mengalami penderitaan. Namun ini bukan akhirnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Tuhan berkata Yesaya 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya. Setelah selesai, Kristus mengalami pergumulan penderitaan yang berat. Ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan akan bersuka cita. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Bahkan akan memberkati, membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Bapak Ibu sekalian, Kristus mengalami penderitaan. Tapi lihat, setelah selesai mengalami penderitaan itu ada sukacita, ada kemuliaan, ada berkat yang besar. Bapak Ibu sekalian, apapun penderitaan dan pergumulan yang sedang kita hadapi, lihat kepada penderitaan Kristus. Lihat kepada pergumulan yang Kristus alami. Yang pada akhirnya membawa kemenangan. Yang pada akhirnya membawa sukacita, berkat, kelimpahan yang besar. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada dari antara kita yang bergumul saat ini dengan kehidupan yang sulit di dalam dosa tertentu. Engkau tahu bahwa perbuatan dosa itu sebetulnya hanya membawa engkau kepada penderitaan. Penderitaan yang lebih besar. Engkau bergumul di sana. Dosa itu hanya menawarkan kenikmatan yang palsu di awal. Dan akhirnya membawa kebinasaan. Membawa penderitaan.
Mungkin engkau berkata, Tuhan begitu sulit untuk saya lepas dari kebiasaan dosa saya ini. Dari kesenangan saya ini. Ketika saya mau lepas, saya merasakan justru saya menderita Tuhan. Karena saya harus lepas dari zona nyaman saya Tuhan. Saya katakan dengan tersungkur di hadapan Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti untuk lepas dari godaan dosa yang masih mengikat kita. Sekalipun kita merasa kita menderita, sulit. Namun kita ingat Bapak Ibu sekalian bahwa penderitaan ini penderitaan yang mulia. Penderitaan yang mulia yang membawa kita kepada kehidupan di dalam Tuhan. Daripada kita mengalami kesenangan tapi membinasakan, saya lebih pilih saya menderita, harus berjuang, hidup takut akan Tuhan, namun saya menerima kehidupan yang mulia. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada dari antara kita yang saat ini sedang berada di titik terendah dalam hidup kita. Mungkin bukan sekarang, mungkin kelak ke depan kita bisa mengalami itu. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian. Namun ingat Bapak Ibu sekalian, ini bukan akhir dari semuanya. Bukan akhir dari semuanya. Di balik air mata ada orang yang kadang bergumul sampai mencucurkan air mata Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang bergumul ketika mencucurkan air mata, harus katakan ini bukan akhir dari semuanya. Tuhan bisa mengubah air mata menjadi mata air yang menyejukkan jiwa kita nanti. Di balik derita yang kita tidak mengerti Bapak Ibu sekalian, kelak Tuhan bisa menjadikan indah pada waktunya. Saya percaya itu Bapak Ibu sekalian. Makanya ketika menghadapi pergumulan, menghadapi kesusahan hidup yang memang wajar terjadi di dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kita bisa menyakiti, kita pun juga bisa disakiti orang, kita bisa ditipu orang, kita bisa dikhianati dan lain sebagainya. Kita bisa mengalami pergumulan ini dan itu dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus ingat ini bukan akhir hidup saya. Sama seperti Kristus mati di atas kayu salib, itu bukan akhir hidup Kristus. Namun ada kebangkitan, ada cita yang besar di balik semuanya itu. Saya ingin mengajak kita terakhir membaca kitab Ibrani pasal 12 ayat 3. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian. Untuk terus melihat kepada Kristus. Dan itu yang terus menjadi kekuatan kita. Semangat, gairah di dalam hidup kita. Kita akan baca bersama-sama Ibrani pasal 12 ayat 3. 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan mengatakan, ingat Kristus tadi yang menderita. Bahkan menderita bukan karena kesalahannya sendiri. Tapi ingat juga Kristus yang menderita, tapi Kristus yang juga mengalami kebangkitan. Mengalami kemuliaan, sukacita setelah mengalami, menyelesaikan karya keselamatan, menderita. Dan itu Bapak Ibu sekalian, ingat hidup kita juga sama Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengalami pergumulan, jangan berputus asa. Ingat ini bukan akhir, katakan ini bukan akhir hidup saya. Ini bukan episode, ini bukan sampai di sini. Tapi saya percaya masih ada kisah selanjutnya. Di mana Tuhan punya rancangan yang lebih baik. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mengarahkan mata iman kita itu kepada penderitaan atau kematian yang pernah Tuhan Yesus alami. Saya sangat yakin bahwa kemenangan setelah kematian itu Bapak Ibu sekalian, dan sukacita yang pernah Tuhan Yesus dapatkan setelah mengalami penderitaan pergumulan itu, bahkan sampai mati di atas kayu salib dan juga bangkit, itu juga Bapak Ibu sekalian adalah milik kita. Milik kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Hidup itu memang akan terus berjalan. Betul ya? Apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian, hidup itu kan terus harus kita lewati. Terus berjalan. Segala sesuatu memang ada waktunya Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu itu ada waktunya. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, percayalah ada rancangan Tuhan yang indah di balik semuanya itu. Amin. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.